Video ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Kita simak bersama kelanjutan kisahnya. Si Krempeng bergegas menenteng tombak dan tameng, mengejar langkah Syekh Siti Jenar. "Berhenti, Kisanak!" teriak si Krempeng, seraya menghadang langkah Siti Jenar dengan gagang tombak. "Kenapa Kisanak menghadang saya? Bukankah saya tidak pernah mengganggu ketenangan Kisanak?" tanya Syekh Siti Jenar tenang. "Meskipun demikian itu adalah tugas saya selaku prajurit Demak," jawab si Krempeng. "Kisanak hanyalah seorang prajurit Demak, tidak lebih hebat dari prajurit Allah." "Bukankah prajurit Allah itu ada 4? Urai Syekh Siti Jenar dengan pandangan mata sejuk. "Saya tidak mengerti dengan perkataan, Kisanak. Bukankah jika Kisanak tidak paham akan sesuatu diharuskan bertanya? Namun tidak semestinya Kisanak menunjukkan kesombongan, menepuk dada karena berkasta prajurit, dan berlaku kasar terhadap rakyat seperti saya. Padahal Kisanak hanyalah prajurit biasa yang lemah tidak sehebat prajurit Allah yang 4 tadi," jelas Syekh Siti Jenar. "Perkataan Kisanak semakin membingungkan saya," isi Krempeng geleng-gelengkan kepala. Terdengarnya Kisanak semakin melantur saja. "Mana ada prajurit Allah 4? Para wali di sini tidak pernah mengajarkan seperti itu." Si Krempeng semakin mengerutkan dahinya. "Jika para wali tidak mengajarkan, maka saya akan memberitahu Kisanak," ujar Syekh Siti Jenar tersenyum. "Saya tidak mungkin mempercayai Kisanak, kenal juga baru sekarang. Saya lebih percaya kepada para wali yang telah mengajarkan agama dengan baik dan bisa dipahami." Si Krempeng garuk-garuk kepala, lalu keningnya mengkerut lagi. "Apakah Kisanak mesti belajar pada orang yang sudah dikenal saja? Padahal kebenaran bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja, baik yang sudah dikenal ataupun tidak dikenal oleh Kisanak. Karena ilmu Allah sangatlah luas, meski seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya serta laut sebagai tintanya, tidak akan sanggup mencatat ilmu Allah. Sebab itu ilmu yang dimiliki manusia hanyalah sedikit. Seandainya Kisanak berada di tepi samudra, lalu mencelupkan jari telunjuk, setelah itu diangkat kembali, maka tetes air yang menempel di ujung telunjuk itulah ilmu yang dimiliki Kisanak," terang Syekh Siti Jenar, seraya menatap si Krempeng. "Jika demikian berarti Kisanak sudah meremehkan saya. Padahal saya tidak bisa diremehkan oleh rakyat seperti Kisanak. Saya prajurit Demak sudah diberi ilmu oleh para wali. Kisanak beraninya menyebut-nyebut prajurit Allah yang tidak pernah para wali ajarkan. Kisanak telah menciptakan ajaran yang keliru." Si Krempeng berbicara agak keras, seraya keningnya semakin mengerut kebingungan menanggapi perkataan Syekh Siti Jenar. "Kisanak tidak bisa menganggap saya keliru jika belum paham pada perkataan tadi." Syekh Siti Jenar tetap tenang. Ketidakpahaman Kisanak yang memicu kesombongan dan kedengkian akan sesuatu. Padahal apapun yang saya katakan bisa dibuktikan. Prajurit Allah yang 4 bisa saya datangkan di hadapan Kisanak dengan keperkasaannya, ujar Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. "Omong kosong. Coba mana prajurit Allah yang 4 tadi, buktikan jika memang ada." Si Krempeng semakin pusing dan jengkel, giginya menggeretak. Kisanak tidak akan kuat menghadapi 4 prajurit sekaligus. "Maka saya cukup datangkan 1 saja. Itu pun hanya sebuah pelajaran untuk Kisanak." Syekh Siti Jenar mengangkat tangan kanannya ke atas. "Mana? Ayo datangkan," tantang si Krempeng. "Datanglah prajurit Allah yang bernama Angin, berilah dia pelajaran agar tidak angkuh dan sombong." Itulah ucapan Syekh Siti Jenar. "Ah, tolong!" si Krempeng berteriak, seraya tubuhnya melayang di udara diterpa angin yang sangat kencang, lalu jatuh di atas semak-semak. Itulah salah satu prajurit Allah dari 4 prajurit yang lebih dahsyat. Syekh Siti Jenar masih berdiri dengan tenang,
Matanya yang sejuk dan tajam memandang si Krempeng yang kepayahan dan terbaring di atas semak. "Maafkan teman saya, Kisanak," Si Tambun mendekat penuh hormat. "Sejak tadi pun saya memaafkan teman Kisanak." Namun dia tetap berlaku sombong dan menantang pada kekuasaan Allah. Sudah selayaknya diberi pelajaran agar menyadari kekeliruan. Terang Syekh Siti Jenar seraya melirik ke arah si Tambun. "Terima kasih, Kisanak telah memaafkan teman saya." "Bolehkah saya tahu nama Kisanak?" Si Tambun bertanya. "Kenapa tidak? Karena nama itu hanya sebuah sebutan, asma, dan bukan af'al. Orang menyebut saya Syekh Siti Jenar." Terang Syekh Siti Jenar tenang. "Oh, ya?" Si Tambun mengerutkan kening mendengar ucapan yang kurang dipahaminya. "Gendut, tangkap lelaki asing itu. Dia memiliki ilmu sihir." Teriak si Krempeng seraya bangkit dari semak-semak. "Kisanak sangat keliru jika menuduh ilmu yang saya miliki sihir. Padahal sihir itu bukanlah ilmu yang patut dipelajari oleh orang yang beragama Islam." Kisanak masih belum paham bahwa yang melempar tadi adalah prajurit Allah. Syekh Siti Jenar menatap tajam ke arah si Krempeng yang menghunus pedang. "Omong kosong. Kisanak datang ke Demak sudah jelas berniat menciptakan kekacauan, ditambah lagi dengan ucapan melantur dan mengada-ngada. Selayaknya Kisanak kami tangkap." Si Krempeng mendekat, ujung pedang yang terhunus ditujukan ke leher Syekh Siti Jenar. "Jika ingin menangkap, tangkaplah saya. Janganlah sekali-kali Kisanak mengancam saya dengan ujung pedang, karena pedang hanyalah buatan manusia yang tidak berdaya. Berbeda dengan wujud kita yang diciptakan Allah." Syekh Siti Jenar tetap berdiri tenang, meski ujung pedang yang tajam berjarak sejengkal lagi menuju leher. "Pedang ini jangan Kisanak remehkan. Tidakkah takut seandainya pedang ini memenggal leher?